حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyatihi wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mujahidin wa masyayikhina fid din masyarikal adim wa gharibi abi barriya wa bahriya. Summa ila arwahi jami' ahlil qubur al muslimin wal muslimat wal mu'minin. Susannarihi abaina wa umatina wa jadadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yuskinuhumul jannah. Susannari mu'allifi hadzal kitabi nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahhalahu fahmi. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihatun, beberapa peringatan. Ahaduha, salah satunya, anna ikhrajas salati, bahwasanya mengeluarkan waktu salat, mengeluarkan salat an waktiha, dari waktunya, bila ujrin, dengan tidak ada ujur, min akbaril kabairil muhlikati, adalah daripada dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang sangat merusak. Fayajibu, maka wajib, alaman pawataha bighairi uzrin, alaman, atas orang, pawataha, yang meninggalkan sholat, meluputkan sholat, bighairi uzrin, dengan tidak ada uzur. Wajib apa? Al-qada'u, jadi fa'il dari fayajibu. Wajib qada', fauron, seketika. Pokoknya begitu ada waktu langsung, ya. Wasarrafa jami'a zamanihi lil qada'i. Wasarrafa, dan melaksanakan jami'a zamanihi, semua waktunya, lil qada'i, untuk mengqada salatnya. Ma'adal waktu, selain waktu
allazi yahtaju yang dia butuh, allazi yahtaju yang dia butuh disarfihi untuk menggunakan waktunya, disarfihi untuk menggunakan waktunya bi tahsili ma alaihi, di dalam menghasilkan apa-apa yang wajib atasnya, di dalam menghasilkan apa-apa yang wajib atasnya min mu'nati nafsihi wa iyalihi, daripada usaha cari nafkah untuk dirinya dan untuk keluarganya. Selain itu qada. Selain itu qada. Dia cari waktunya, jangan ada waktu kosong. Waktu kosong qada. Dan tidak boleh melakukan sunnah dulu selagi masih ada qada. Kalau meninggalkannya juga tanpa uzur. Ya, kalau masih ada uzur, kalau meninggalkannya karena ada uzur, itu masih boleh ditakhir, ditakjil. Ya, mestinya. Wa kama yahrumu, dan sebagaimana yang haram al-ikhraju, mengeluarkan salat anil waktu dari waktunya. Al-ikhraju, mengeluarkan salat anil waktu dari waktunya, yahrumu taqdimuha anhu, maka haram mendahulukan salat anhu dari waktunya, amdan, sengaja. Jadi mentahirkan juga sampai keluar waktu haram. Salat juga malah mendahulukan daripada waktunya, juga haram. Ya, belum zuhur udah sholat aja, belum waktunya, kurang 5 menit lagi dia udah sholat aja, udah kalimah begitu aja, nggak boleh, haram. Ya, tunggu aja, ntar juga akan ketemu kalau tentang waktu yang akan datang. Makanya waktu yang akan datang adalah waktu yang paling dekat. Tetapi waktu yang telah lalu itu waktu yang paling jauh. Yang akan datang adalah qaribun, kullu atin qaribun. Semuanya yang akan datang itu adalah dekat. Wa ma ba'dal ati ba'idun. Tetapi waktu-waktu yang setelah lalu adalah sangat jauh dan tidak bakalan kita ketemu lagi. Sebab hidup ini dengan satu jalan. Memang sekarang adalah malam apa ini? Malam Selasa. Malam Selasa yang sekarang bukan malam Selasa yang kemarin. Dan juga malam Selasa besok bukan malam Selasa ini. Ya, ini nanti akan berlalu nih. Dan kita nggak akan bisa lagi kembali kepada waktu seperti ini, nggak bisa. Kalau kita berlalu terus, usia kita semakin tua, semakin dewasa. Hari juga lain hari ini. Jam ini juga beda. Ya, makanya kita harus sayang dengan waktu. Jangan kita sia-siakan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, sehat kita dan sebagainya. Mumpung lagi sehat, mumpung lagi muda. Semuanya kita lakukan karena mumpung. Mumpung masih ada Abi, mumpung masih sehat Abi, mumpung Abi masih mau, masih bisa, ya, umpamanya. Itu mumpung. Bab yang malam Selasa ini bukan malam Selasa besok lihat lagi. Ya. Waktu aja. Waktu Isya sekarang. Waktu Isya sekarang dengan Isya kemarin lain, dan Isya besok lain lagi. Lain lagi. Umur kita ada tambah, kita masih ada apa enggak. Ya. Jadi harus menggunakan semua waktunya adalah untuk mengkodok sholatnya. Di mana dia mengkodok sholatnya itu
mentahirkan sholatnya itu dengan tanpa ada uzur. Kalau ada uzur masih boleh juga ditunda-tunda. Nah ini, jadi jangan qobliyah, jangan ba'diyah. Kalau masih ada kodok dulu, ya, kodok. Dan lagi upaya qobliyah dilakukan ba'diyah kodok, padahal dia punya kodok, nggak boleh. Kodok dulu, habis kodok boleh dia lakukan qobliyah. Ba'diyah gitu juga, kodok dulu, baru boleh ba'diyah. Wasaniha, dan yang keduanya peringatan ini. Wasaniha, dan yang keduanya peringatan tanbihat. Anna sholata, bahwasanya sholat, tajibu wajib, sholatnya itu adalah awalal waktu, pada awal waktu. Wujuban wajib, wujuban muasaan, kewajiban yang luas waktunya. Awal waktu itu luas, bukan berarti datang waktu langsung sholat, bukan. Ada sih waktu, seperti Isya paling lama tuh waktunya, ya sampai subuh, sampai jam berapa, jam 4 sekarang katakan, itu masih ada Isya. Jangan sampai waktu subuh datang belum sholat Isya, nah itu baru keluar waktunya, ya. Luas sekali sebetulnya, tetapi kadang-kadang sengaja ditahirkan sampai nggak sholat subuh, nggak sholat Isya sampai subuh. Yaitu wujuban wasaan, merupakan kewajiban yang luas waktunya. Falahu takhiru, maka boleh baginya mentahhir. Falahu, maka boleh baginya, bagi si orang musolli, at-takhiru, mentahhir sholatnya. Tahir sholatnya sampai jam 2, jam 3, nggak apa-apa. Apabila umpamanya dia ngantuk, dia tidur dulu sekalian, apalagi dia mau sekalian tahajud ntar, nah, bagus, nggak apa-apa, ya. An awalihi, dari awal waktunya dia tahir boleh. Sampai kapan? Illa waktin, sampai pada waktu yasa'uha, seluasnya sholat itu, ya, seluasnya sholat itu berapa menit waktu sholat kita, sholat Isya 4 rakaat, kira-kira berapa menit? Ada 5 menit, ya, sampai waktu 5 menit lagi masuk waktu subuh. Di situ itu masih ada waktu luas sebetulnya. Lah waktin, sampai satu waktu yasa'uha, yang seluasnya sholat, malam yazun, selagi dia tidak menduga, pautaha, akan ketinggalannya sholat, pautaha, akan luputnya waktu sholat. Malam yazun, selagi tidak menyangka dia, pautaha, akan ketinggalan sholat. Syartil azmi, dengan syarat dia merencana, ya, dengan niat, azam tu mu'azam, syaratnya punya azam, ala fi'liha, atas melakukannya sholat, bihi, pada waktunya, ya. Seperti kita, ya, udah waktu Isya malah tidur, nah saking ngantuk dia tidur dulu dah, itu boleh. Yang penting dia punya niat, ntar dia mau bangun malam mau sholat Isya, boleh, ya. Apalagi mau sekalian tahajud dan sebagainya, itu afdal, bahkan yang mentahirkan Isya sampai tengah malam, kalau memang untuk membantu dia supaya tegar tadi mau tahajud, ya, begitu. Tapi ternyata
Dia itu sampai subuh tidurnya, nggak mendusin, tahu nggak mendusin? Tengah malam tuh nggak bangun, nggak pengen kencing nggak apa. Nah tahu-tahu udah subuh, padahal dia tidur. Nah dosa enggak, sebab apa? Dia udah punya niat sebetulnya, cuman kesiangan aja, bukan disengaja. Kecuali udah tengah malam sebetulnya dia mendusin bangun, tapi dia nggak bangun, dia nggak sholat. Nah dosa baru dah, ya. Tapi kalau kita niatkan, itu pasti bangun. Pasti bangun. Baru 2-3 jam juga udah bangun deh. Ya. Baru 2-3 jam juga bangun. Bangun. Ada aja yang bangunin kita, yang menyebabkan jadi pengen bangun. Kadang-kadang ada suara yang mengagetkan. Padahal nggak ada suara apa-apa. Terasa ada suara aja yang mengagetkan dia. Berarti ada juga pengen kencing, itu juga yang membangunin kita pengen kencing, ya, dan lain-lain. Ada aja yang menyebabkan kita jadi bangun. Cuman kita kudu sadar bahwa itulah caranya membangunkan kita. Bisartil azmi, dengan syarat dia punya rencana ala fi'liha, atas melakukan sholat itu tetap pihi pada waktunya. Wa illa, dan jika tidak ada niat untuk melakukan pada waktunya, dia tidur aja atau dia tinggalkan aja, aso, maka dia itu menjadi dosa bitakhiri, dengan mentakhirkan waktu sholat. Takhiri dengan mentakhirkan waktu salat. Kaman nama, seperti orang tidur. Kaman seperti orang nama yang tidur, bila golabatin, tanpa ada ya yang menekan. Tidak ada menekanan, tidak ada paksaan. Bila golabatin, dengan tidak ada paksaan. Ba'da dukhulil waktu, sesudah masuknya waktu. Nggak ada paksaan sebetulnya, harus dia tidur. Ya seperti dia udah ngantuk banget tuh kan, paksa namanya. Tapi memang sengaja dia mah, memang pengen tidurannya aja. Padahal nggak ngantuk banget sih, memang sengaja aja dia tidur. Meninggalkan sholat isya, belum sholat, ya tidur aja dia tanpa ada niat apa-apa. Nah itu dosa. Bila golabatin, dengan tidak ada apa? Paksaan. Ini bahasa nih harus kita bisa menterjemah. Ya, paksaan, tekanan. Ba'da dukhulil waktu, sesudah masuknya waktu. Wa qabla fi'liha, dan sebelum melakukan sholat. Nggak ada paksaan. Nggak ada terpaksa karena ngantuk banget atau karena lelah dan sebagainya, nggak ada. Haitsulam yazunnal istighatha, sekiranya dia tidak menduga akan bangun, ya, dia tidak mengira, tidak menduga al istighatha akan bangun. Istighatha itu bangun dari tidur qabla daikil waktu, sebelum ya sempitnya waktu. Dia nggak menduga, wah jangan-jangan apa ya, dia ngantuk banget tanpa ada niat mau bangun ntar malam, nggak, sebelum subuh nggak, tidur aja dia. Nah itu tidurnya dosa, tidurnya aja dosa. Dan lagi belum salat isya, dan dia nggak ada niat mau bangun malam, ya, untuk melakukan salat isyanya, apalagi dengan tahajudnya. Au iqazu ghairihi lahu, au iqazu ghairihi, atau ya dibangunkan oleh orang lainnya, lahu bagi dia. Jadi nggak ada yang bangunin dia, ya. Au iqazu ghairihi, atau membangunkan orang lainnya, lahu baginya.
dia nggak ada yang bangunin gitu ya. Dia menduga bahwasanya dia tidak menduga bahwasanya dia nanti akan bangun malam ya sebelum akan keluar waktunya, sempit waktu. Dan dia juga nggak menduga bahwa ntar juga ada yang bangunin oleh siapa gitu. Nah, jadi dia bebas-bebas saja tanpa ada niat bangun untuk sholat. Berarti waktu zuhur udah masuk waktu zuhur malah tidur gitu. Karena apa? Terpaksa. Karena apa? Ngantuk. Biarin deh. Yang penting dia tidur dulu kira-kira 1 jam juga bisa bangun ya, atau minta dibangunin gitu. Nah itu nggak apa-apa. Kira-kira jam 2 tolong bangunin dah. Sebab ngantuk banget ini. Nah, nggak apa-apa. Sebab jam 2 masih ada waktu zuhur. Nah tiba-tiba dia adalah nggak ada yang bangunin pergi, nggak ada yang bangunin. Sampai lewat waktu, masuk waktu kepada asar, baru bangun dia. Ini dah, gue belum sholat zuhur, nggak ada yang bangunin segala macam. Maka kalau memang dia terlanjur gitu, apa namanya, dia punya niat sebetulnya mau bangun tapi nggak ada yang bangunin, nggak ada. Dan dia juga nggak bangun sadar udah masuk waktu asar, itu nggak dosa. Sebab apa? Yang pertama dia pesan namanya bangunin, dia nggak dibangunin. Yang kedua dia punya niat mau bangun, tetapi ternyata nggak bangun, ya itu nggak dosa. Yang penting punya niat, ya. Tapi kalau nggak ada niat sama sekali, mau bangun, gua ngantuk banget, biarin gua tidur aja, biar ntar asar kalau perlu bangunin gua baru. Lah itu mah dosa begitu mah, ya padahal belum sholat zuhur. Wasali suha, dan peringatan yang ketiganya, anna fadilata awalil waktu, bahwasanya fadilah awal waktu itu ya tahsulu bistighalihi, berhasil dengan kesibukannya. Tahsulu itu berhasil fadilah bistighalihi, dengan kesibukan dia, bi asbabis sholati, dengan sebab-sebab untuk sholat. Sebab apa untuk sholat? Katoharotin, seperti dia mau bebersih dulu. Ya, ini badan keringat banget, pengen mandi dulu. Kalau macam boleh, itu Pak. Atau ganti celana dulu tuh di rumah. Ya. Wasatrin, dan menutup aurat dulu. Ya, atau dia menutup, tahu-tahu ini kayaknya sobek, dia mau jahitin dulu. Enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai lewat keluar waktu. Atau harotin, seperti bersuci, ya, wasatrin, dan menutup aurat. Awalal waktu, pada awal waktu, ya, dia itu. Summa yusolliha, kemudian dia melakukan sholatnya pada waktu itu. Boleh. Ya. Cuman kalau bisa tetap melakukan berjamaah. Ya. Tapi kalau dia nggak berjamaah, berarti kehilangan fadilah berjamaah. Di mana kita dianjurkan berjamaah itu, kalau nggak sempat sampai ke masjid ketinggalan, ya lakukan di rumah berjamaah supaya tetap mendapatkan pahala berjamaah. Begitu, ya. Warabi'uha, dan yang keempat peringatan itu, warabi'uha, dan yang keempatnya peringatan itu, annahu, bahwasanya perkara yundabu, bahkan disunahkan,
takhirus sholati, ya, mentakhirkan sholat an awalil waktu, dari awal waktu. Nah, bahkan ada yang disunahkan, bahkan annahu yundabu, bahwasanya disunahkan tahirus sholati, mentahirkan sholat an awalil waktu, daripada awal waktu, bukannya sampai keluar waktu, bukan, hanya mentahirkan yang mestinya di awal jadi agak akhir. Begitu. Ada yang sunahkan, ada. Yang mana itu? Liman tayakona jama'atan asna'ahu. Ya, liman, bagi orang tayakona, yang bisa berjemaah, yakin, jama'atan, berjemaah, asna'ahu, di tengah-tengah waktu itu. Dia kalau awal waktu nggak berjemaah, belum ada orang, masih pada macul di sawah. Nah, itu banyak itu di kampung. Yang sholat asar udah hampir jam 5 baru pada sholat. Sebab apa? Tanggung. Bis johor kan dia pada turun tuh ke sawah, dia pada nyawa. Pas waktu asar, wah sedang tanggungnya, dia sedang enaknya kerja. Lajan ntar udah jam 4, jam 5 baru ajan, baru pada pulang, baru dia pada kumpul di surau atau di musola dia berjemaah. Ya. Sebab kalau dia pulang pada waktu asar tepat, wah nggak ada teman berjemaah. Dia pada masih pada di mana? Masih pada di sawah. Ya udah tungguin aja ntar. Gitu. Tuh banyak kalau di kampung begitu tuh. Udah jam 4, udah jam 5 baru pada azan. Karena ngumpulin jemaah supaya bisa berjemaah lebih banyak. Ya, begitu. Apalagi di pesantren-pesantren banyak itu yang sholat subuhnya udah agak ke siang. Udah hampir habis waktu daripada sholat subuh. Daripada wiridan dulu sebelum subuh. Sambil ngumpulin jamaah. Dibaca-bacaan dulu segala macam. Baru kiainya datang udah. Itu udah hampir siang. Ya, tinggal waktu kira-kira tinggal 20 menit lagi masuk isyraq, baru pada sholat. Ada itu kampung-kampung di daerah. Bahkan termasuk juga di pondok pesantren Lirboyo aja sholat zuhur tuh udah siang. Udah jam 1 boleh dibilang. Ya. Apa ngaji dulu ngaji terusin aja ngaji. Zuhur panjang waktunya katanya begitu. Udah siang baru pada sholat. Tapi berjemaah. Karena kesibukan ngaji begitu. Bukan karena tidur, ya, karena kesibukan ngaji. Liman, bagi orang yang tayakona, yakin, jama'ata asna'ihi, jama'atan, akan berjemaah, asna'ahu, pada tengah-tengah waktu, awal waktu itu. Wa in fahisa takhiru, dan meskipun udah parah mentahirkannya itu, waktu udah hampir keluar ini, malam ya dikil waktu, selagi tidak sempit waktunya. Ya, seperti kalau malam acara malam nih, habis maghrib. Wah, kalau bis isya langsung dia berhenti dulu lagi, wah repot. Akhirnya dia langsung aja dah. Ntar gitu, acara sholat isya mau panjang waktunya. Nah, acara kita nih nggak bisa ditunda nih. Masalah rapat yang penting dan sebagainya. Ya, itu bisa dia lakukan sholat isyanya jam 12 malam, baru pada berjemaah, nggak apa-apa. Yang penting dia lakukan berjemaah gitu, semuanya rata-rata rame-rame.
Jadi kalau dia pada awal waktu malah nggak berjemaah, supaya mendapatkan berjemaah, akhir waktu juga nggak apa-apa, ya, daripada awal waktu tapi nggak berjemaah. Wakaja, dan begitu juga liman zonaha, bagi orang yang menduga waktunya itu idza lam yafhas at-takhir, sekiranya tidak parah, ya, mentakhirkannya itu, artinya waktunya masih panjang waktu mentakhirkan juga, ya, nggak bakalan sempit. Bihaisu la yazidu, sekiranya tidak lebih ala nisfil waktu, atas setengah waktu, ya, wala haitsu la yazidu, sehingga sekiranya tidak lebih ala nisfil waktu, atas setengah waktu. Wala yundabu at-takhiru mutlaqan, dan tidak dianjurkan, tidak disunahkan takhir mutlak, ya, liman syakka fiha, bagi orang yang ragu-ragu dalamnya. Jadi orang yang ragu-ragu mah nggak boleh mentakhir. Ragu-ragu apa? Ragu-ragu, nggak ada jemaah kali mah. Ada pajama apa nggak ini? Yang nggak ada, yang biasa begini. Yang di sini pada nggak berjemaah, ya udah. Kalau gitu sholat aja dah, ya. Jadi nggak boleh ditunda. Kalau menundanya itu malah jadi nggak berjemaah, ya, atau belum tentu berjemaah. Jadi ini dikejar boleh untuk mentahirkan waktu, karena apa? Mengejar pahala berjamaah, gitu. Seperti kita di sini sholat subuh, kalau kita habis azan langsung sholat subuh, sunahnya 2 rakaat, kemudian qomat, lah bocah belum pada kumpul semua jemaah. Itu makruh malah kalau di awal waktu begitu tuh. Mesti tungguin dulu biar santri semuanya keburu bisa ikut berjemaah. Jangan ikut-ikutan sama yang sebelah itu lah. Nah, orang baru bisa azan udah qomat aja. Ya, masih sedang sebelah tuh emang begitu. Itu berarti di situ nggak banyak jemaahnya. Baru ditungguin juga pasti nggak datang. Nah kalau kita di sini anak-anak kan banyak pada yang masih pada mau pipis dulu, yang mau wudhu dulu, apalagi pamannya dia pengen buang air besar dulu. Itu nggak apa-apa, tungguin supaya biar kumpul dulu. Kayak di sini nungguinnya sampai 20 menit, ya, sampai 20 menit nggak apa-apa. Kalau sholat yang lain cukup dengan 10 menit. Oh ya. Tapi kalau subuh, soalnya kadang-kadang orang ada yang baru bangun, begitu azan, dia kan kadang-kadang nongkrong dulu, segala macam, pengen buang air, ya, jadi nggak apa-apa. Sebab dianjurkan adalah sholat berjemaah ini lakukan sebanyak-banyaknya jemaah, dan boleh kita menunggu demi untuk mendapatkan jemaah yang semakin banyak. Kecuali kalau memang jemaahnya udah banyak, ini parah, waduh, udah pengen buru-buru dah. Nah, ya boleh itu dilakukan cepat kalau memang jemaahnya sudah membludak dari tadi, dari sebelum masuk waktu. Faslun, ini suatu pasal fi ahkamis sholati, di dalam menerangkan hukum-hukum sholat. Syurutuha, yang pertama syarat-syarat sholat. Apa syarat sholat? Ini hukum nih, hukumnya ada syarat. Adalah satru rajulin, menutup, ya, menutup aurat bagi laki-laki. Jangan rijlin, jangan satu rijlin, nutup kaki jadinya, ya. Nah, satru rajulin wa amatin, menutup auratnya laki-laki dan amat, hamba saya perempuan, ya. Mana auratnya laki-laki dan syaratnya untuk menutup aurat, ya, menutup auratnya laki-laki wa amatin dan hamba saya perempuan, yaitu ma baina surratin wa rukbatin,
adalah anggota badan di antara baina surratin wa rukbatin, antara pusar sampai apa rukbah? Lutut. Ya, kalau kita laki-laki begitu, itu sebetulnya yang wajibnya aurat segitu, yang lainnya sunnah. Nah kalau amat perempuan sama sama laki-laki, jadi buah dadanya kelihatan, nggak apa-apa kalau hamba sahaya mah. Ya, sebab hamba saya nilai kewanitaannya juga, nilai orangnya juga sangat rendah. Ya, amat. Makanya dimerdekakan adalah anjuran agama kita. Jangan ada lagi hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan. Jangan lagi, dan ada lagi perbudakan. Itu adalah penghinaan ya terhadap saudara-saudara kita sendiri. Padahal mereka juga punya hak yang sama, harus merdeka, harus bebas dia. Maka kita harus bebaskan. Ada tuh dulu hamba sahaya pada zaman jahiliyah yang paling banyak. Zaman Rasul juga masih ada, tapi banyak dibebas-bebaskan oleh para sahabat. Ya, banyak yang dibebas-bebaskan. Karena apa? Ajaran Islam. Orang ini harus merdeka semuanya. Sehingga kita disunahkan kalau ada sesuatu denda dan sebagainya harus memerdekakan hamba sahaya. Itqu raqabah. Wa hurratin, sedangkan nutup auratnya wanita yang merdeka, hurratin ya, ghayra wajihin wa kaffin, selain muka dan tapak tangan. Tapak tangan juga minal a'la wal jawanibi, ya, dari bagian atas sampai samping-samping ya badan kita, bima la yahkil launu la yuhkal launu in qadaru alaihi. Wal jawanib, dan bagian sisi-sisi, bagian atas, dari atas ya, dari atas nutup. Artinya auratnya nih nutupnya nggak renggang, bener-bener ditutup gitu, dilipat, bukan ditutup sini kelihatan dari atas ya, harus tutup begini. Nah, jadi nutupnya itu bukan dari depan aja, termasuk dari atas, dilihat dari atas juga ketutup. Lagi dilihat dari bawah ya, sisi-sisi bagaimana tuh? Jangan bima, dengan sesuatu, nah dengan sesuatu nutupnya ya, layuhka, tidak tidak punya kesan, tidak berkesan, al-launu, warnanya ya, kesan warna kulit. Upamanya orangnya hitam ya, bebayang hitamnya, itu nggak boleh. Jadi harus hilang warnanya. In qadaru alaihi, jika mampu mereka itu alaihi, atas menutup auratnya, gitu ya. Berarti kalau nggak mampu, apa boleh buat? Ya, pakai celana kolor doang dah kita sholat, nggak ada lagi pakaian yang lain, kecuali celana kolor doang. Mana celana kolornya di atas lutut, jadi pada kelihatan tuh aurat kita. Ya, nah, itu adalah jika mampu. Tapi sekarang orang pada umumnya mampu lah. Ya, zaman dulu nih masih banyak orang-orang yang nggak mampu. Wa tawajjuhun lil kiblati, dan menghadap kiblat. Ini syarat-syarat sholat nih. Tadi nutup aurat, kedua, yang sekarang menghadap kiblat syaratnya.
ila fi sholati sakin bila fi sholati syiddatil khaufi, kecuali di dalam sholat orang yang sedang sangat ketakutan di dalam peperangan, takut diserang dari belakang, maka sholat boleh ya separuh-separuh dan tidak menghadap kiblat. Ya, tidak menghadap kiblat. Orang dalam ketakutan sholatnya. Seperti ada yang menghadap musuh, ada yang menghadap kiblat, ada dua tuh. Ya. Ada yang menghadap kiblat, ada yang menghadap musuh. Kecuali musuhnya memang ada di sana arah kiblat. Juga khawatir nanti datang dari belakang. Makanya sholatnya boleh dua arah tuh, bagi orang yang syiddatul khauf. Ya. Begitu juga wa nafli safarin mubahin, dan di dalam sholat musafir yang mubah. Ya. Wa nafli safarin mubahin, dan sholat sunnah safar yang mubah, hukumnya mubah. Nah, sekarang kalau safarnya yang haram nggak boleh. Di sholat tetap aja harus menghadap kiblat. Sama juga jamak qashar ya. Musafirnya itu musafir yang halal. Wa ma'rifatu dukhuli waqtin, dan mengetahui masuknya waktu. Nah, ini diantara syarat. Di antara syarat itu adalah ma'rifatu dukhuli waqtin, mengetahui masuknya waktu sholat. Walau zonan, walaupun dugaan ya kayaknya udah masuk nih waktu gitu. Dia megang jam, tapi kalau orang nggak ada yang azan, nggak ada, kira-kira udah masuk kan nih, sebab matahari udah agak turun ke sana, berarti udah asar dah nih kira-kira. Ya. Walau zonan, walaupun dugaan. Wa ma'rifatu kaifiyatis sholati, dan dia mengetahui cara sholat. Iya, dia harus paham cara sholat. Bi aya'rifa fardiyataha, dengan mengetahui dia fardunya sholat. Ya, cara sholat itu harus dia tahu sholat itu fardu apa sunnah. Sebutkan pada waktu dia punya niat fardu lillahi ta'ala atau sunatan lillahi ta'ala sholatnya. Wa yumayyizu faraidaha, dan membedakan fardu-fardunya min sunaniha, daripada sunnah-sunnahnya. Wa yumayyizu, dan membedakan faraidaha, fardu-fardunya salat, min sunaniha, daripada sunnah-sunnahnya. Illa fi haqqil ami, kecuali pada hak orang awam. Orang awam salat, ya dia semampunya dia. Jadi nggak bisa kita jadikan imam kalau orang awam, sebab sholatnya masih banyak yang salah. Seperti bergerak-gerak 3 kali, nggak boleh. Dia nggak paham. Garuk-garuk aja, mana betulin itu. Ya, seperti santri tadi ada yang lagi sholat kok garuk-garuk mulu, bahkan garuk yang ini palanya dia garuk, dia pecinya dia angkat lagi. Wah, ini bocah sholat. Akhirnya ditegur sesudah sholat sama Abi, nggak boleh begitu. Apalagi ini betul ini mulu, ini kainnya, sarungnya. Dia gini lagi, dia garuk lagi begini, lagi sholat begini aja. Ya begini. Baca. Akhirnya habis tegur, habis sholat. Dan wajib kita tegur. Ya, jangan kita biarin aja, nggak boleh begitu, batal sholat itu. Ya, 3 kali gerakan. Belum paham dia rupanya itu sholat juga. Ya, belum paham mana fardu, mana yang membatalkan, belum paham. Kalau kita terangin juga mungkin dia ngantuk, tidur atau apa, atau nggak paham. Ya, itu lagi sholat begini,
gitu. Udah begitu lagi diginiin lagi. Aduh bocah. Ya enggak, itu antara tangannya, antara kakinya digaruk-garuk, apa aja digaruk-garuk. Kayaknya enggak gatel itu, iseng aja tangannya garuk juga. Enggak gudigan, enggak apa sih. Ya. Ini hak orang ami, orang awam. Iza lam yaksudin nafla, apabila tidak bermaksud dia akan melakukan sunnah. Bima huwa fardun, dengan perkara yang dialah adalah fardu. Ya, orang dia nggak tahu. Jadi dia mana sholat, di dalam sholat dia nggak paham mana yang sunnah, mana yang fardu. Iya. Tapi jika memang orang awam, pada haknya adalah yang penting di dalam pekerjaan sholat ada yang sunnah, ada yang fardu, lebih banyak fardunya atau paling nggak separuh sunnah, separuh fardu, masih boleh gitu. Belum bisa membedakan antara Fatihah apakah rukun apa bukan, dia nggak tahu. Surah, baca surah sesudah Fatihah hukumnya apa, sunnah apa fardu, dia nggak tahu. Dianggapnya fardu aja udah, yang mana baca-bacaan. Kalau orang awam kan nggak tahu, taunya antara yang boleh dan nggak boleh doang. Dia nggak ngerti itu bolehnya itu wajib apa sunnah apa harus, ya. Jadi andai kata orang awam, paling tidak dia harus memahami bahwa di dalam sholat ada fardu, ada yang sunnah. Cuma dia nggak tahu mana yang fardu sunnah, ya. Nah, yang penting ada. Gitu. Yang mana yang fardu? Gua nggak tahu deh. Nah orang awam tuh namanya. Ya. Tapi kalau kita harus tahu rukun sholat ada berapa, sunnah sholat itu ada berapa. Seperti di dalam kita tasawuf awal hukumnya apa? Ya, baca kunut hukumnya apa? Ya, baca surah hukumnya apa? Baca ta'awudz, ya, sebelum baca Fatihah baca a'udzu hukumnya apa? Bismillah hukumnya juga apa? Udah tahu bahwa itu adalah rukun, bahwa itu ada juga yang sunnah, ya. Wa toharatun, dan syaratnya juga adalah toharoh, suci. Ini tentang syarat-syarat salat. An hadasin, daripada hadas besar maupun kecil, ya. Wa toharatu badanin, dan suci badan, ya. Wa malbusin, dan pakaian yang dipakai kudus suci, badan suci, pakaian suci. Wa makanin, tempatnya juga kudus suci. Suci dari apa? An najisin, daripada najis. La an dami nauhi burgusin, tidak apa-apa daripada darah semacam nyamuk. Nyamuk tuh kadang-kadang ada, ya, nyamuk di badan kita gini, tahu-tahu pecah tuh. Ya, tahu-tahu mati deh. Darahnya udah banyak banget tuh, dia nyamuk, nggak apa-apa, dimaaf itu. Wadumalin, apa dumal? Kutu, ya, macam itu. Wahijamin, dan hijam. Apa hijam? Bekam, ya, ada bekam tubuh kita, bekas bekam gitu, ya nggak apa-apa. Wa in kasuro, meskipun banyak tuh darahnya bekas bekam, ya, kita lagi sholat keluar aja tuh bekas bekam tadi, masih keluar aja, itu terus aja nggak apa-apa, dimaaf itu. Bighairi fi'lihi, dengan tidak disengajanya. Dikumpulin, umpamanya memang sengaja dikumpulin biar banyak tuh darah, tapi memang keluar sendiri, ya, nah itu nggak apa-apa, dimaaf. Wala an qalilid damin ajnabiyyin,
Dan tidak apa-apa juga daripada sedikit darah orang lain. Orang lain, umpamanya darahnya kena ke kita, korengnya umpamanya, ya ada garuk-garuk keluar darah. Wah, tiba-tiba nempel ke kita dikit, nggak apa-apa kalau dikit. Kalau banyak nggak boleh, jangan. Guerun nahwi kalbin, ya, selain semacam anjing. Kalau anjing mau mukul aja, nggak boleh. Kalau darah anjing atau kena anjing juga nggak boleh. Dalam keadaan basah, tapi kalau anjingnya kering, kaki kita juga kering, nggak apa-apa. Kalau basah salah satunya itu sebetulnya yang jadi karena najis mogol aja. Apakah lidahnya yang basah, jilatin kaki kita atau kain kita. Nah, basah itu namanya najis mogol aja. Kalau sekedar dia ngosot-ngosot badannya ke kita, ke paha kita, tapi paha kita juga kering, dia juga badannya kering, itu enggak mogol aja gitu mah. Wadamin nahwi haidin, dan darah semacam haid bagi perempuan, ya. Walaan rausin, ya, dan tidak apa-apa juga daripada kotoran burung. Raus itu kotoran burung. Seperti di Mekah banyak banget burung merpati, maka di halaman masjid kita sholat udah tutup, maka kita kebagian di halaman banyak tuh tai burung, itu dimaaf, nggak apa-apa. Sebab di sono emang banyak banget burung soalnya, ya. Kecuali di sini jarang burung. Tiba-tiba dia lagi berak sejadahnya, dia lagi sholat, sejadahnya diberakin, burung cerot dari atas. Wah, ini nggak boleh kalau di sini mah. Sebab apa? Jarang burung. Apalagi yang langsung berak begitu, ya. Kalau di Mekah banyak banget burung merpati sana mah. Jadi dimaaf bila mana kita kena kotoran burung. Wabauli nahwi khufasin, dan kencingnya semacam binatang kelelawar. Kita lagi sholat dikencingin oleh kalong lewat di atas kita lagi sholat dikencingin. Nah, saya apa ini basah-basah. Nah, itu dimaaf, ya. Wa in kasuro, bahkan meskipun banyak, wa yufa anzir kituyurin fil masjidi, wa yufa, dan dimaafkan anzarki tuyurin, daripada kotoran burung, fil masjidi, di masjid seperti Masjidil Haram, itu dimaaf namanya. Termain kasuro, meskipun banyak dimaaf. Malam yata'ammad, selagi dia tidak sengaja. Mulaqatuhu, mulaqatihi, ya. Mulaqatahu, ya, mulaqatahu, akan menempelkannya, mengenakannya itu apa tadi, tai burung. Kalau dia sengaja ya jangan, nggak boleh. Min ghairi hajatin, tanpa ada hajat. Walam yakun, dan tidak adalah ia, huwa iya, au mumasuhu, atau yang disentuhnya rutoban, dalam keadaan basah. Nah, kalau basah maka itu menjadi najis. Tai burungnya basah pamannya. Kalau kering nggak apa-apa. Kering yang tadi yang diperbolehkan adalah kering. Kalau basah mah dimana juga nggak boleh, sebab nempel benar basah.
Ini yang dimaksud di sini adalah dalam keadaan tai burungnya kering. Begitu juga raus. Kalau raus itu semacam burung, ya binatang-binatang liar gitu kecil-kecil, ya itu raus namanya. Tapi kalau tai kebo lain lagi, tai kebo bukan raus itu mah, tai kebo, tai kambing pada itu bukan, itu kotoran hewan yang itu, yang besar tuh mah. Lagi tai kuda segala macam ya, boleh. Udah sampai sini dulu dah. Wafuruduha dan fardu-fardunya, terserah nanti ada fardu-fardunya, ya fardu sholat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dzil gururi wal farti fil umuri wa hamaqatil khuburi wa salatullah dawama wassalamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya hitama wa alal alil kirami wassabikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami ya rabbana tarabna bi annana tarabna wa innana asrabna wa ala ladha asrabna tub alaina taubah taghsil kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal iwani wasahilil khillani kulli di mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin ya rabbi yasma padla wajudam mana labiktisabim minna bil mustafa rasuli zabi kulli suli Salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatus sisubi walhamdulil ilahi bil bad'i wa tanahi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.